Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini tentang seorang lelaki bernama Hendra. Hendra bukan orang kaya. Ia adalah ayah dari 2 anak yang selama ini berjuang demi keluarga. Semua berubah ketika bisnis kecilnya ambruk. Utang menumpuk dari sana-sini, utang kartu kredit, pinjaman online, cicilan yang menanti. Angka-angka di buku catatannya tumbuh seperti bayangan yang menakutkan, ratusan juta rupiah. Tagihan demi tagihan datang tanpa henti, penagih menelpon pagi hingga malam, dan hati Hendra yang tadinya tabah mulai terkikis. Tidur adalah sesuatu yang sulit didapatkannya. Ia sering terjaga di tengah malam, mendengar napas istrinya yang tidur di sampingnya, melihat anaknya yang masih kecil terlelap. Di dalam kamar yang sempit, Hendra merasa rapuh. Ia berpikir, jika aku tak mampu lagi membayar, jika nama keluarga kami terus tercemar oleh hutang, apakah mereka akan lebih baik tanpaku? Pikiran-pikiran itu datang begitu berat, bukan karena Hendra lemah, tapi karena putus asa menekan dirinya seperti batu besar. Di puncak keputusasaan, Hendra pernah berpikir untuk mengakhiri semuanya. Namun, di saat itulah ada hal kecil yang menghentikannya. Kaligrafi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpajang di tembok rumahnya. Ia juga ingat kata-kata ibunya yang selalu mengingatkan, jadilah orang yang sabar. Dan suara lembut istrinya yang pernah berkata, kita masih punya Allah. Hendra menghembuskan napas panjang dan menahan langkah yang hampir fatal itu. Ia tahu ia butuh pertolongan yang bukan hanya dari manusia. Suatu sore, Hendra berjalan tanpa tujuan ke masjid dekat rumah. Ia duduk di pojok, mendengarkan kajian singkat seorang ustaz. Ustaz itu membaca ayat yang Hendra butuhkan. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Hendra merasakan sesuatu bergerak di dada. Ustaz itu melanjutkan dengan hadis. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kata-kata itu tidak sekedar formalitas bagi Hendra. Mereka terdengar seperti jembatan yang menghubungkan hatinya dengan rahmat ilahi. Ustaz juga menyebutkan bahwa salawat adalah wasilah yang dianjurkan para ulama ketika hati sedang gundah, sebagai bentuk cinta kepada Nabi dan permohonan kepada Allah lewat keberkahan Nabi. Hendra pulang malam itu dengan tekad yang samar namun nyata. Ia akan mencoba amalan salawat Jibril yang ringkas namun syarat makna, mencucinya dengan niat memohon pertolongan, pembebasan dari utang, dan kedamaian batin. Ia akan membaca Sallallahu ala Muhammad ya berulang-ulang. Awal-awal tidak mudah. Hendra masih dihantui kecemasan. Suara penagih sering masuk ke ponselnya. Namun setiap kali rasa panik muncul, ia ambil wudhu, duduk, dan mulai melafalkan salawat. Ia bagi bacaan itu menjadi jeda-jeda kecil. Di antara waktu kerja, di sela mengantar anak, di malam hari setelah istri dan anak terlelap. Ia menjadikan salawat sebagai napas baru. Dengan tiap lantunan, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Setelah beberapa minggu istiqomah, perubahan halus mulai terasa. Pertama, jiwa Hendra menjadi lebih sabar. Amarah yang dulu menguasainya ketika mendapat telepon penagih, kini teredam. Ia mulai merencanakan langkah praktis, menghubungi kreditur untuk negosiasi, menjual beberapa barang yang tak esensial, mencari kerja sampingan yang bisa menambah penghasilan. Semua tindakan itu sebelumnya terasa mustahil ketika hatinya penuh kecemasan. Namun salawat membuatnya mampu berpikir jernih. Kemudian, satu persatu pintu terbuka. Seorang tetangga yang lama tak bertemu menawarkan pekerjaan borongan kecil yang ternyata berbuah proyek reguler. Seorang teman lama datang berkunjung dan setelah mendengar keluh kesah Hendra, memberi saran sekaligus referensi ke pekerjaan yang membayar lebih baik. Allah menggerakkan hati manusia lain untuk menolong Hendra, dan ia menyadari bahwa pertolongan tak selalu datang langsung sebagai uang. Kadang berbentuk kesempatan, koneksi, atau nasihat yang membawa solusi. Di tengah perubahan itu, Hendra tak pernah melupakan dalil-dalil yang menuntunnya. Ia sering teringat Quran Surat Al-Ahzab 56 yang mengajarkan untuk bersalawat. Ia juga mengingat sabda Nabi yang diriwayatkan bahwa perbanyak salawat karena salawat menjadi syafaat dan cahaya.
dan juga riwayat yang menyebutkan fadilah bagi orang yang banyak bersalawat, ia membaca kutipan-kutipan para ulama yang menegaskan bahwa salawat adalah sebab turunnya rahmat dan kemudahan, bukan pengganti ikhtiar, melainkan penyerta ikhtiar. Dengan keyakinan itu, ia terus berusaha secara praktis sambil tetap tekun membaca salawat. Satu hari, kesempatan besar datang. Sebuah proyek renovasi rumah inap milik kerabat mendapat anggaran mendesak dan Hendra direkomendasikan sebagai mandor lapangan karena reputasinya yang jujur. Upahnya cukup untuk melunasi sebagian utang besar yang paling menekan. Saat ia menerima kontrak itu, air mata Hendra meleleh. Bukan karena ia menangis lemah, tapi karena hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Ia sujud di tengah malam, memanjatkan pujian pada Allah, dan melafalkan salawat, Sallallahu ala Muhammad ya, berulang-ulang. Perlahan, beban utang yang mengekang terangkat satu persatu. Hendra tak lagi melihat jalan buntu, ia melihat proses. Keluarganya kembali tertawa di meja makan sederhana, bukan karena kemewahan, melainkan karena rasa aman yang kembali. Istrinya memberi pelukan panjang dan berkata, "Kamu tidak sendirian, Bang." Itu saja cukup untuk membuat Hendra semakin teguh. Di atas semua perubahan materi, yang paling Hendra hargai adalah perubahan batinnya. Dari lelaki yang hampir menyerah kepada hidup, ia berubah menjadi hamba yang kembali percaya pada rahmat Allah. Percaya bahwa setiap ujian memiliki hikmah, dan bahwa pada setiap pintu tertutup, Allah mungkin sedang menyiapkan pintu yang lain. Ia merasa lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, karena salawat yang ia panjatkan membuatnya merasakan cinta yang menenangkan hati. Kisah Hendra mengingatkan kita pada firman Allah dan hadis yang menjadi pegangan. Allah dan malaikat bersalawat untuk Nabi, maka perbanyaklah kita bersalawat agar mendapat fadilah tersebut. Para ulama dari generasi ke generasi menegaskan bahwa salawat adalah amalan yang mendatangkan rahmat, menenangkan hati, dan menjadi wasilah untuk mendapat pertolongan. Namun mereka juga mengingatkan bahwa salawat harus disertai ikhtiar nyata, kerja, perbaikan diri, dan mencari jalan keluar, sehingga rahmat Allah menjadi nyata dalam bentuk yang kita butuhkan. Di akhir cerita ini, Hendra duduk di teras rumahnya yang sekarang lebih rapihan, menatap langit senja. Ia mengulang basmalah dan melantunkan salawat dengan suara tenang. Sallallahu ala Muhammad ya. Ia teringat akan malam-malam ketika ingin menyerah, dan kini ia tahu, hidup layak diperjuangkan, dan pertolongan Allah sering datang melalui langkah-langkah kecil yang kita ambil bersama doa. Hendra tidak menolak kenyataan bahwa ujian mungkin akan datang lagi, namun ia sekarang punya penopang, salawat yang menguatkan, iman yang diperbaharui, dan komunitas yang peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.